Hai, salam mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Maleakhi, kitab Maleakhi 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Namun sebelum itu, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Maleakhi, Maleakhi pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12 di bawah perikop pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Kita hari membahas tentang persepuluhan. Omong-omong tentang persepuluhan, saya mau tanya pendapat Bapak Mama semua terkait persepuluhan. Tapi karena saya tidak mampu dan tidak bisa mendengar Bapak Mama punya pendapat, saya akan memberikan beberapa waktu jeda untuk Bapak Mama menjawabnya bagi pribadi Bapak Mama sendiri-sendiri. Apa itu persepuluhan bagi Bapak Mama semua? Oke, persepuluhan bagi diri dan pribadi saya adalah arti dari 1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. Seperti itu gaji, seperti itu penerimaan lainnya. Tetapi lebih kepada penerimaan gaji atau penerimaan upah yang kita terima atas kita punya pekerjaan. Jadi bagi saya persepuluhan itu seperti itu. Jadi kita memberi 1/10 dari apa yang kita terima daripada Tuhan.
Jadi 1/10 diartikan dengan 10% dari apa yang kita terima daripada Tuhan, dan kita memberikannya sebagai perpuluhan. Bagi saya itu. Jadi kalau ada penerimaan lainnya, saya menganggap itu juga harus diberikan 1/10 untuk Tuhan. Jadi misalnya ada terima yang lain, itu harus diberikan 1/10 untuk Tuhan. Karena itu dianggap sebagai berkat yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kalau kita membaca dan merenungkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, walaupun semenjak dulu kita punya nenek moyang selalu menyimpang dari hal-hal yang ditetapkan oleh Allah, dan kita selalu mempertanyakan kemana cara kembali kepada Tuhan, kemana cara mendekatkan diri dengan Tuhan, dan itu semua adalah bagian dari penipuan. Karena kita sebenarnya tahu bagaimana kita harusnya kembali kepada Tuhan dan kemana caranya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Betul atau benar? Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait tentang perpuluhan dibicarakan di dalam firman ini. Di sini Tuhan menyatakan bahwa jemaatnya masih dalam keadaan menipu Tuhan. Kenapa dikatakan menipu? Karena dalam hal memberi 1/10 atau perpuluhan itu, mereka masih tidak memberi dengan ketulusan dan tidak memberi dengan ketidakjujuran. Kenapa saya bilang tidak memberi dengan ketulusan? Karena kalau kita melihat dari apa yang kita terima, kita punya upah, kita selalu memikirkan segala sesuatu yang harus kita beli dalam 1 bulan itu. Segala sesuatu yang harus kita keluarkan uang untuk dalam 1 bulan itu, pengeluaran sebulan. Lalu kita mulai merasa bahwa itu tidak cukup. Terus kita memaksa untuk memberi, akhirnya itu menjadi nilai sebuah yang tidak tulus bagi saya. Yang kedua, kenapa saya bilang ketidakjujuran? Karena kita selalu bilang bahwa itu 1/10 atau perpuluhan untuk Tuhan, tetapi kita tidak memberitahukan atau memberinya dengan kejujuran. Jadi itu betul-betul tidak 1/10 dari apa yang kita terima dari Tuhan. Entah itu 1/5, entah itu 1/2 dan sebagainya. Tetapi tulis itu perpuluhan 1/10 dari upah yang kita terima. Dan itu dinilai sebagai ketidakjujuran di hadapan Allah. Lalu kita selalu mempertanyakan, bagaimana caranya kita menipu Allah? Sebab kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Ini adalah perkataan yang menguji Allah. Ini kita menguji kita punya Allah sendiri. Lalu di ayat 9 Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita ini sudah mengalami hal-hal yang dianggap kutuk, tetapi kita masih terus menipu Tuhan. Kita masih menipu Allah terus. Maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa dari ayat 10 sampai ayat 12 itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah membukakan bagi kita segala pintu-pintu berkat. Bahkan Allah selalu memberikan berkelimpahan bagi kita. Dan Allah menjanjikan bahwa segala sesuatu yang kita usahakan itu akan selalu diberkati ketika kita memberikan apa yang menjadi hak miliknya. Apa yang menjadi kita punya tanggung jawab untuk kita memberikan kepada Dia. Jadi ayat 10 sampai ayat 12 itu merupakan satu klimaks di mana Allah menjanjikan, Allah menepati bahwa segala sesuatu yang Ia berikan itu akan berkelimpahan di dalam kehidupan ketika ketong mampu memberikan yang menjadi hak miliknya. Bahkan dalam ayat yang ke-6 itu Tuhan bilang Tuhan masih sama dari dulu sampai sekarang. Itu tandanya kasih setia Tuhan tidak mengukur berapa besar 1/10 dari upah yang ketong terima, dari upah yang ketong berikan kepada Tuhan.
Jadi Tuhan tidak pernah menilai, tetapi Tuhan menilai kotong punya ketulusan, kotong punya kejujuran dalam hal memberi. Kalau dalam hal memberi saja kita menipu, apalagi dalam hal menerima. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, semoga ini menjadi refleksi yang baik bagi ketong semua, untuk mengingatkan bagi ketong bahwa 1/10 yang ketong berikan bagi Tuhan itu bukan dipergunakan untuk hal-hal yang semena-mena, tetapi untuk hal-hal yang benar-benar untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan itu harusnya ketong doakan ketika ketong memberikan 1/10. Dan ingat, saya mau bilang bahwa ini menjadi perspektif pribadi dan ini menjadi cara pribadi saya. Saya cuma membagikan kepada Bapak Mama. Ketika menerima upah, hal pertama yang saya lakukan adalah berdoa, bersyukur. Dan hal yang kedua adalah mengambil 1/10 upah saya untuk diberikan kepada Tuhan. Dan itu wajib hukumnya. Jadi mengambil duluan hak milik Allah, baru mengambil hak milik kita. Selamat berefleksi, selamat menikmati, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita akan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.